Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda berada, alhamdulillah di bulan suci dan mulia ini, mari kita senantiasa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesempatan yang Allah berikan ini mampu kita gunakan dengan sebaik mungkin. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan ke haribaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita sebagai hamba bahwa kita diciptakan di dunia ini untuk mengabdikan diri kita sebagai bekal untuk kita kembali ke hadiratnya. Dan itu pasti. Oleh karena itu, jangan biarkan waktu ini berlalu tanpa arti dan makna yang akan membuat kita tersenyum di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Butiran hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada subuh hari ini semoga mampu menjadi inspirasi kita bersama untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fawaidul Mukhtar Lisaliki Tariqil Akhirah yang dikarang oleh Habib Ali bin Hasan Baharun, di halaman 126 ada hadis yang disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mabtaradallahu ala khalqihi ahabbu ilaihi minas salati." Tidak ada satu kewajiban yang difardukan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang jauh lebih dicintainya daripada salat. Walau kana syai'un ahabba ilaihi minas salati la ta'abbada bihil malaikah. Andai kata ada sesuatu, ada ibadah yang jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada salat, maka niscaya para malaikat akan beribadah dengan ibadah itu, dengan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminhum raki'un, maka di antara malaikat ada yang ruku saja. Wa minhum sajidun, ada di antara malaikat kerjanya sujud saja. Wa minhum qa'imun, ada di antara malaikat ibadahnya itu cuma berdiri saja. Wa minhum qa'idun, ada di antara malaikat yang ibadahnya duduk saja. Kenapa demikian? Karena para malaikat ini tahu bahwa ibadah yang paling dicintai, disenangi Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Maka inilah yang dipraktikkan oleh para malaikat. Ada malaikat ya, dalam informasi ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, kita bisa baca di kitab-kitab Isra Mi'raj, Nabi melihat ada malaikat yang kerjanya, ibadahnya berdiri saja. Wa minhum sajidun, ada yang ibadahnya sujud saja. Wa minhum raki'un, ada yang ibadahnya ruku saja. Sejak pertama kali diciptakan Allah, ibadahnya ruku saja. Fa minhum qa'idun, ada yang ibadahnya duduk saja, bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah bukti nyata bahwa salat itu adalah ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, 5 rukun Islam ini, syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, berhaji bagi yang mampu. 5 rukun ini kalau kita mau cermati dengan baik-baik, ternyata salat itu mengcover 4 rukun yang lainnya. Dalam salat ada syahadat, tidak akan sah salat kita tanpa syahadat. Dalam salat ada nilai zakat, di mana itu para ulama menjelaskan bahwa tubuh kita ini terdiri dari 360 persendian, dan itu hanya bisa disakati,
disedekahi, disakati dengan gerakan-gerakan sholat. Kemudian dalam sholat ada nilai puasa. Kenapa dalam sholat tidak dibenarkan orang sholat itu sambil makan dan minum? Maka ini sebuah dimensi tentang nilai puasa. Dalam sholat ada mengcover nilai haji, terkandung nilai-nilai haji, di mana sholat dipersyaratkan harus menghadap kiblat. Maka sholat ini mengcover semua rukun-rukun yang lainnya. Oleh karena itu sungguh sangat fatal kalau kita melalaikan sholat. Makanya ada kadang pertanyaan yang ternyata pertanyaan ini sudah dijawab oleh ulama-ulama kita. Di antaranya dalam kitab Fatwa Dr. Halim Mahmud dijelaskan bahwa ada yang bertanya kepada beliau tentang bagaimana hukumnya ketika ada orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Maka jawaban bijak dari seorang Dr. Halim Mahmud, beliau mengatakan bahwa maka puasanya tetap sah. Fasiyamuhu sahihun lakin uqiba bitarkis sholati. Puasanya tetap sah, akan tetapi dia tetap dimintai pertanggungjawaban tentang kenapa ia tinggalkan sholatnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari kita mengambil hikmah di balik butiran-butiran hadis Rasulullah. Semoga puasa Ramadan yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus melalaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.